ciptakan cakrawala penuhi angkasa. Kau tempatkan manusia di dalam tamanmu. Mereka jatuh namun kau berikan belas kasihanmu. Tuhan, ku kagumi perbuatanmu yang besar, namun lebih dari semua ini. Ku puji Kau karena pribadimu. Tiada Tuhan lain yang seperti Engkau, dan ku sembah Kau karena pribadimu. Itu sebabnya ku naikkan pujianku karena pribadimu. Kau genapi janji-Mu melalui perawan Maria. Yesus nyatakan isi hatimu pada kami. Kasih-Mu Kau tunjukkan melalui pengorbanannya. Dalam kekelaman dia mati dan dikuburkan. Ku kagumi perbuatanmu yang besar, namun lebih dari semua ini. Ku puji Kau karena pribadimu. Tiada Tuhan lain yang seperti Engkau, dan ku sembah Kau karena pribadimu. Itu sebabnya ku naikkan pujianku karena pribadimu. Tahukah saudara, sebelum bumi dan yang hidup di bumi, termasuk manusia, diciptakan, di dalam kerajaannya yang kekal itu, Bapa telah memutuskan untuk mengekspansi kerajaannya yang ada di dimensi surga itu ke dimensi bumi. Inilah yang disebut misi Bapa. Jadi saudara harus sadar bahwa Bapa punya misi. Bapak memberi mandat kepada Adam supaya beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan. Kejadian 1 ayat 28. Inilah amanat Allah yang pertama, saudara, yang semula, yang diberikan Allah kepada manusia. Allah membuat taman sebagai pos kerajaan surga yang pertama di bumi. Dan Allah menempatkan Adam dan Hawa di pos kerajaan surga di bumi ini. Sayangnya dosa masuk. Sebelum beranak cucu, Adam memberontak dan diusir dari taman tersebut. Manusia hidup di luar taman, di luar pos kerajaan surga. Misi Bapa akhirnya berhenti, tertunda, saudara. Untuk melanjutkan misi Bapa, Bapa mengutus hamba-hambanya, Nuh, Abraham, Musa, dan lain-lainnya. Sampai akhirnya Yesus sendiri yang diutus sebagai Adam terakhir untuk menjalankan kembali dan menyelesaikan misi Bapa yang tidak dijalankan oleh Adam yang pertama. Fokus Yesus adalah membawa kerajaan Bapanya ke bumi ini. Nggak cuma sibuk pelayanan, saudara. Matius 4 ayat 17 sangat jelas sekali. Kalimat pertama yang diucapkan Yesus di muka umum adalah bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Bagaimana Yesus menjalankan misi Bapaknya? Dia harus mati di atas kayu salib supaya ia dapat hidup dan tinggal di dalam setiap orang-orang pilihannya yang ia ciptakan kembali menjadi ciptaan yang baru.
Saudara bisa melihat Efesus 2 ayat 19, Yeskel 36 ayat 26 dan 27, dan Ibrani 8 ayat 8 sampai 12. Dengan demikian, Yesus sekarang telah tinggal di dalam ciptaan barunya yang tersebar di seluruh dunia. Melalui Roh Kudus, Yesus akan memimpin dan menggerakkan orang-orang pilihannya, yaitu murid-muridnya, membawa kerajaannya ke bumi ini. Membawa kerajaan surga artinya membawa budaya, cara hidup sebagai warga kerajaan surga. Hidup menuruti hukum-hukum Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Persoalannya adalah jiwa manusia. Pikiran, perasaan, dan kehendaknya telah rusak dikuasai oleh daging dan ego. Inilah musuh Yesus memimpin hidup kita, saudara. Jiwa kita lebih cenderung melawan hukum dan kehendak Allah. Kehendak daging selalu berlawanan dengan kehendak Allah. Jadi yang menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai murid Kristus adalah menyangkal diri, menyalibkan daging kita setiap hari dan mengikuti Sang Firman dengan menjadi pelaku firman. Untuk itu kita harus bertobat setiap hari dari hati kita, cara berpikir kita yang jahat, saudara. Contoh, sebagai kepala keluarga, kita harus melakukan gaya hidup, cara hidup sesuai yang diperintahkan Tuhan. Kita harus mendidik anak-anak kita di jalan-jalan Tuhan. Sebagai seorang suami, kita harus mengasihi istri. Istri menghormati, menghargai suami. Anak harus berbakti kepada orang tua, bahkan membalas budi. Pengusaha harus menjalankan usahanya dengan cara-cara yang mengikuti kehendak Tuhan. Menjadi seorang pemimpin, dia juga harus memiliki firman yang hidup di dalam kehidupannya. Sebagai pegawai hamba, dia juga harus mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan dan sebagainya. Nah, kita harus membangun manusia roh kita setiap hari. Membangun manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh daging dan ego. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu saudara seiman yang mau bersepakat dengan kita untuk menjalankan misi Bapa bersama Yesus. Matius 18 ayat 19 dan 20. Komunitas 2-3 orang yang sepakat di dalam Yesus inilah yang harus kita bangun untuk melahirkan komunitas kerajaan yang menjadi pos kerajaan surga di bumi ini. Komunitas sepakat atau kompak ini juga sekaligus merupakan unit terkecil dari tubuh Kristus yang sedang Tuhan bangun. Jadi Roh Kudus inilah yang menggerakkan kompak-kompak agar melahirkan komunitas kerajaan sebagai unit dasar gereja. Di dalam kompak kita harus saling memperhatikan, mengingatkan, membangun, menjaga, melindungi, dan bertumbuh dan berbuah. Kehadiran komunitas kerajaan inilah yang akan membawa terang dan garam dimanapun komunitas ini berada. Kehadiran komunitas kerajaan ini akan dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Sekali lagi, gaya hidup budaya warga kerajaan inilah yang kita bawa di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Komunitas kerajaan ini akan mengutus kompak-kompak yang ada untuk melahirkan komunitas-komunitas kerajaan lainnya di tempat yang lain. Nah, komunitas kerajaan ini terus bermultiplikasi sehingga melahirkan jemaat lokal, saudara. Itulah yang seharusnya dijalankan oleh gereja. Jadi yang dibutuhkan adalah kesediaan kita untuk digerakkan oleh Kristus, dipimpin oleh Kristus. Tanggung jawab setiap murid Kristus, anggota tubuh Kristus adalah mengizinkan, membiarkan Kristus memimpin jalan hidupnya. Bukan sebaliknya. Kita bukan memakai Tuhan, biarkan Tuhan yang memakai kita. Haleluya. Selamat menjalankan misi Bapa bersama-sama. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami akan memberikan pengarahan mengenai prosedur evakuasi gedung Abalove Industri apabila terjadi keadaan darurat. Apabila terjadi keadaan darurat, baik gempa bumi, kebakaran, ataupun keadaan darurat lainnya, hal pertama yang harus diperhatikan adalah jangan panik dan tetap tenang. Kepanikan hanya akan membuat Anda tidak fokus untuk menyelamatkan diri.
Apabila Anda mengetahui keadaan darurat di area Anda, segera laporkan kepada security atau staf yang berada pada area Anda, dan peringatkanlah kepada orang-orang di sekitar Anda. Anda juga dapat membantu memperingatkan orang-orang di sekitar Anda dengan menekan tombol keadaan darurat yang berada di masing-masing area, seperti pada dekat toilet pria pada lantai 2, dekat tangga exit lantai 4, dan pada tempat-tempat lainnya pada masing-masing area dan lantai. Hentikan kegiatan yang sedang dilakukan pada saat Anda mendengar alarm keadaan darurat atau pada saat Anda mengetahui keadaan darurat di area Anda. Barang-barang Anda mungkin berharga, tapi nyawa Anda lah yang paling utama. Jangan membawa barang-barang yang akan mengganggu proses evakuasi. Segeralah menuju ke titik kumpul darurat. Terdapat 2 titik kumpul darurat di area gedung ini. Yang pertama, pada area kosong samping B1 dekat parkiran motor. Dan yang kedua, pada area dekat gerbang keluar utama pada lantai dasar. Ikutilah instruksi dari tim security dan staf untuk segera menuju ke titik kumpul darurat melalui jalur evakuasi yang telah dipersiapkan di setiap lantainya. Untuk Anda yang berada di lantai 6 dan 7, Anda dapat menggunakan tangga utama yang berada di samping lift menuju ke lantai 5. Kemudian, dilanjutkan menuju ke titik kumpul darurat melalui jalur evakuasi di lantai 5. Terdapat 2 pintu darurat dan jalur evakuasi pada lantai 4 dan 5. Pintu darurat timur berada di dalam ruangan ibadah, dan pintu darurat barat berada di dekat toilet wanita. Terdapat 2 pintu darurat pada lantai 3. Yang pertama, pintu darurat timur berada di ujung lorong dekat ruang lock. Dan yang kedua, pintu darurat barat berada di dekat toilet wanita. Bagi Bapak Ibu yang anaknya sedang beribadah atau menghadiri acara di lantai 3, dimohon untuk tidak panik dan jangan menuju ke lantai 3, karena akan menyebabkan kepadatan di lantai 3. Kakak-kakak Aba Kids akan memastikan mereka aman dan membantu para anak-anak untuk mengarahkan mereka menuju ke titik kumpul melalui pintu darurat dan jalur evakuasi. Untuk ruangan Love, Gentle, dan Joy dapat segera menuju ke pintu darurat sebelah timur. Sedangkan ruangan Hope, Kind, Faith, dan Peace dapat segera menuju ke pintu darurat barat di samping toilet wanita. Terdapat 2 pintu darurat pada lantai 2. Pintu darurat timur berada di ujung lorong dekat kantor profetik, sedangkan pintu darurat barat berada di dekat toilet wanita. Bagi Anda yang berada di lantai 1, dapat ke titik kumpul darurat melalui pintu utama atau pintu darurat timur yang terdapat di lorong samping ruang kanan 1, dan pintu darurat barat yang terdapat di dekat toilet wanita. Jangan menggunakan lift saat keadaan darurat, dan bagi yang berada dalam lift jangan panik. Saat keadaan darurat, lift akan segera menuju ke lantai 1, terbuka dan segera setelah itu tidak dapat dioperasikan kembali. Masing-masing yang berada dalam lift dapat melanjutkan ke titik kumpul darurat melalui jalur evakuasi lantai 1. Demikianlah panduan prosedur evakuasi gedung Aba Love Industri. Jangan lupa untuk memperhatikan pintu-pintu darurat yang ada dan biarkan senantiasa tertutup dalam kondisi non-darurat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. dadah! Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Bulan ini adalah bulan yang terakhir di tahun 2025.
Kalau 11 bulan di belakang kita melihat penyertaan Tuhan yang begitu kuat buat kita. Kita percaya ketika kita nanti masuk di tahun yang baru 2026. Walaupun dunia memprediksi saudara, hal-hal yang tidak baik mungkin ada di depan kita. Kenyataannya seperti itu. Tapi percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, amin. Dia Tuhan yang besar, karena di bulan yang sama bulan ini, sebelum kita memasuki tahun 2026, Dia mengaruniakan anaknya yang satu-satunya, yang tunggal. Buat siapa saudara? Tunjuk kiri kanannya, buat kamu. Jadi gak usah takut, walaupun mungkin tidak ada harapan yang baik di 2026 nanti. Prediksi ekonom dan banyak orang praktisi bilang tidak baik, gak apa-apa saudara. Karena Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya, Dia Yesus. Dia menjadi sumber segala-galanya buat kita. Amin. Itu sebabnya pagi hari ini kita ada di tempat ini. Kalau kita percaya, bukan pura-pura percaya ya saudara. Dalam firman Tuhan katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, bukan pura-pura percaya saudara, yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan hadir di sini, saya percaya bahwa Tuhan akan melawat setiap kita, amin. Saudara siap untuk menyembah Tuhan pagi ini, meninggikan Dia, memberi yang terbaik. Mengakhiri tahun 2025 ini kita mau berkata, Tuhan, sungguh Engkau Allah yang dahsyat buat hidupku. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Tidak ada yang bisa disejajarkan seperti Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebab itu kami datang pagi hari ini Tuhan, membawa setiap penyembahan dan pujian kami hanya bagi Engkau. Glory to God, glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One. You're lifted up in this place, oh God. Oh God, I worship. We come to worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Glory to God, glory to God in the highest. For your great and matchless name. Sing, I worship you. I worship and honor you. And honor you. You're lifted up in this place, Jesus. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone,
setiap pujian. Haleluya. Amin. Siap menyambut Tuhan kita? Di bulan Natal ini kita mau menyambut Raja kita yang sudah lahir dan datang buat setiap kita. Haleluya. Saudara bersuka cita? Katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Jaya Maha Mulia, Jaya Maha. Siapa dia? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sebentar saudara, coba saudara datang ke tempat ini, ada pegang sesuatu nggak? Baik itu mungkin kertas atau sapu tangan atau apapun yang saudara bawa di sini. Boleh ketika katakan pujian ini, puji Hosana semuanya dilambaikan. Setuju ya? Biar kelihatan meriah pagi hari ini. Kita menyambut Raja kita. Amin. Come on. Yeah. Siapin ya. Katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Oh, oh, oh. Jaya Maha Mulia, Jaya Maha Kuasa. Yesus, siap-siap. Yesus namanya. Come on. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Yeay. Kami menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Katakan bersama-sama, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Oh, oh, oh. Jaya Maha Mulia, Jaya Maha Kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Say, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Lebih tinggi katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Yeah, Engkau yang termulia di atas kami Tuhan. Semua pujian hormat hanya bagi-Mu. Wow. Siap-siap ya. Lambaikan lagi di atas semuanya. Katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana.
kesukaan bagi dunia ketika dia lahir buat setiap kita. Amin. Saudara bersuka karena Tuhan? Coba lihat kiri kanannya, terus bilang gini, kamu harus bersuka karena Tuhan. Hidup dan dia juga sudah mati menebus setiap dosa kita. Sebab kita mau berkata pagi hari ini, sungguh Engkau pribadi yang layak menerima setiap pujian dan sanjungan kami Tuhan. Bahkan kami mau berkata Engkau melebihi apapun dalam hidup kami. Terima kasih buat 11 bulan yang sudah berlalu Tuhan. Kami memasuki di tahun yang di bulan yang ke-12. Dan di akhir tahun ini kami percaya kami akan melihat mujizat Tuhan akan terus terjadi atas hidup kami. Sebab Engkau Allah yang suci. You are holy.
menyembah-Mu Tuhan. Kau yang termulia, Kau kudus Tuhan. Oh, sebab itu kami datang menyembah. Terima kasih buat segala anugerah, kebaikan dan rahmat-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Sebabnya kami berkata, segenap hati dan nafas kami, hidup kami, kerinduan kami selalu memuliakan-Mu Tuhan. Sebab anugerah dan kemurahan-Mu melebihi hidup kami. Terima kasih buat hari-hari, minggu dan bulan yang sudah kami lalui di tahun 2025 ini Tuhan. Sungguh yang kami saksikan setiap hari dalam hidup kami adalah kesetiaan dan anugerah Tuhan. Biar kami memasuki bulan ini dengan sukacita yang besar. Kami menyadari bahwa Engkau lahir buat kami. Bahkan bukan hanya sekedar lahir, Engkau memberikan nyawa-Mu buat kami. Engkau anak yang satu-satunya tunggal dari Bapa diberikan buat kami untuk menebus setiap kami. Sebabnya kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terpuji nama-Mu. Biar setiap kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, hati hamba, telinga seorang murid menjadi bagian kami. Biar setiap firman-Mu itu termatrai dalam hati kami. Dan kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kelas SPK Pemenang akan kembali dibuka pada hari Minggu 25 Januari 2026. Untuk mengikuti kelas ini, setiap peserta wajib mengikuti Champion Gathering dengan investasi sebesar Rp100.000. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas SPK, dapat memilih salah satu dari 2 jadwal yang tersedia, yaitu pada pukul 9.30 pagi dapat menghubungi Ibu Susi, dan pukul 12 siang dapat menghubungi Ibu Sherlia. Kelas komitmen hidup berjemaat yang akan berlangsung pada hari Minggu 11 dan 18 Januari 2026 pukul 9.30 pagi. Kelas ini diperuntukkan bagi jemaat yang sudah menyelesaikan SPK Pemenang dan ingin tertanam serta berkomitmen dalam gereja lokal Abalov Industri. Untuk pendaftaran, Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Susi di nomor yang tertera pada gambar. Janis, hey. Ya, kenapa Jovan? Kamu lagi dengerin apa? Kok kayaknya seru banget ya? Iya nih Jovan, aku lagi dengerin lagu Natal. Soalnya kan udah mulai masuk bulan Desember, jadinya aku dengerin lagu-lagu Natal deh. Aku juga keinget nih. Kamu tahu nggak? Nanti kita bakalan ada Natal Abba Kids loh. Wah, seru banget itu pasti. Soalnya kita Natalnya di Ruang Moria, Jovan. Habis itu kita Natalnya bareng Papa Mama lagi. Yuk teman-teman dan Papa Mama, kita akan datang bersama-sama di Natal Abba Kids pada tanggal 20 Desember 2025 dengan tema Joy for Everyone yang akan diadakan pada jam 10 pagi di Ruang Moria lantai 4. Ibadah Natal Industri 1 dengan tema Penasehat Ajaib yang akan dilaksanakan pada Kamis 25 Desember 2025 pukul 9 pagi di Ruang Moria lantai 4. Mari rayakan kelahiran Sang Juru Selamat bersama-sama dalam sukacita dan juga ucapan syukur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi ini Tuhan. Saatnya kami akan datang untuk boleh menerima firman-Mu. Biarlah Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami Tuhan. Karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang menjadi jawaban dalam sepanjang kehidupan kami.
Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara sekalian yang minggu lalu diberkati ketika penyampaian firman Tuhan oleh Pak Edi? Banyak? Ya, puji Tuhan. Seusai ibadah, saya ke belakang masih dengan Pak Iwan, Pak Edi. Saya berkata, Pak Edi, firman Tuhan hari ini luar biasa, tapi ada satu kurangnya Pak Edi. Pak Edi langsung bertanya, oh ya, kurang apa? Saya bilang, Pak, kurang sering Bapak ada di Abalov Industri 1. Pak Edi tertawa. Ya, betul, kurang sering. Kita berdoa agar Tuhan boleh menempatkan waktu yang lebih baik untuk setiap kita. Saudara, pagi hari ini kita coba melihat sesuatu yang menarik ketika Pak Edi menyampaikan bahwa akhir zaman, sebagaimana Timotius berkata, akan tiba masa yang senang atau sukar? Sukar. Sadar atau tidak saat ini, kita bukan hanya hidup di akhir zaman, tetapi di penghujung, di ujung dari akhir zaman. Dan dikatakan bahwa masa yang sukar ini akan dialami semua manusia, termasuk anak-anak Tuhan. Ekonomi, sakit penyakit, peperangan, keamanan akan menjadi sesuatu yang sulit. Namun ketika murka Allah terjadi, sesudah 7 sangkakala dibunyikan yang menjadi pembuka, 7 bokor murka Allah dicurahkan, ini tidak terjadi kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Sebab kita sudah dipisahkan. Saat ular naga si antikris itu datang berkuasa 3,5 tahun, kita sudah dijauhkan, diasingkan ke padang belantara. Tetapi sebelum murka Allah datang, segala kesusahan, segala sesuatu terjadi untuk setiap manusia termasuk kita anak-anak Tuhan. Pagi ini, saudara, penyampaian firman Tuhan tidak bicara tentang keberadaan yang indah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat tebusan. Ketika Tuhan menolong, terjadi kesembuhan, terjadi mujizat. Ketika kita diberkati Tuhan secara signifikan. Namun pagi ini kita akan coba melihat, di dalam kondisi yang tidak nyaman setiap kita, di dalam pergumulan berat. Berapa banyak Bapak Ibu mengalaminya dalam kehidupan? Saudara tahukah, semuanya itu untuk membuktikan iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi hari ini tema saya yang firman Tuhan adalah Injil adalah kekuatan Allah. Kalau Bapak Ibu lihat dalam 1 minggu ke depan, doa tema kita akan banyak hal bicara tentang Injil yang mengubahkan judulnya. Ya, hidup di gerakan Injil, hidup dalam kebenaran, Injil yang menyelamatkan dan bahkan mengejar pengenalan akan Dia. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu, sampai kita boleh mengerti tentang sesuatu Natal, Injil. Bapak Ibu, untuk itu saya akan mengajak kita melihat 3 ayat. Kita buka Yakobus 1 ayat 12, tolong PowerPoint. Sudah? Oh ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Perhatikan saudara, kata berbahagia tidak ditujukan kepada orang yang mengalami pencobaan, ketika orang yang mengalami kesusahan. Tetapi kata ini ditunjukkan kepada mereka yang bertahan. Ketika
Kata-kata ini ditujukan kepada anak Tuhan yang bertahan dalam ujian ketika struggling peperangan iman, pergumulan. Saya mau katakan saudara, semua tidak mudah. Tetapi apabila kita tetap setia, tinggal tetap kuat dalam satu iman, dikatakan bahwa ada mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, 5 tahun sesudah saya operasi katarak, ya, kedua mata saya, Tuhan mulai merendak lebih lagi kedua mata saya. Satu demi satu mata saya mengalami kebutaan total. Ablasio retina, putusnya saraf mata. Dan di dalam proses pemulihan mata saya, ya, saya harus menundukkan kepala apapun yang saya lakukan. Sepanjang hari berjalan, bekerja mungkin, ya, istirahat, makan, minum, buang air kecil, buang air besar, semuanya harus dilakukan dengan kepala tunduk. Saudara, ini tidak mudah dan betul-betul susah. 3 kali saya lakukan hal itu. Setiap kali 14 hari penuh, 24 jam. 14 hari, saudara bayangkan. Tetapi hari ini saya menikmati hasilnya. Saudara, biasanya pasien yang habis pasca operasi katarak, dia harus memakai kacamata saat membaca. Tetapi sekarang, ya, baik membaca atau mengendarai kendaraan, saya tidak lagi memakai kacamata. Puji Tuhan. Saudara, inilah hadiah, inilah sesuatu ketika saya mengalami 3 kali 14 hari proses. Saudara, Yakobus 1 ayat 12, kita baca ayat yang kedua. Kekristenan tidak hanya mengalami pencobaan, tetapi dalam Roma 12 ayat yang pertama, kita akan lihat ayatnya. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Dikatakan dalam terjemahan lain adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai korban. Saudara, ibadah sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai korban. Saya mau katakan saudara, yang namanya korban itu enak atau tidak? Enggak enak, ya. Namun di dalam perjanjian lama, sesuatu korban itu biasanya sekali mati. Tetapi dalam firman Tuhan ayat ini, kita menjadi korban namun hidup. Menurut saudara lebih enak mana? Sekali mati selesai, atau mati tapi hidup, atau hidup tapi mati? Yang enak yang mana? Pilih salah satu, coret yang tidak perlu. Ya, saudara, apa yang sesungguhnya harus dimatikan kita sebagai anak Tuhan? Yaitu hidup lama atau ego kita. Selasa pada waktu mesbah fajar, Pak Edi memperlengkapi kita bahwa anak Tuhan akan menghadapi 4 hal, yaitu dosa, setan, daging, dan dunia. Ini yang kita hadapi, dosa, daging, dunia, dan setan. Tahukah, peperangan dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang dari ego. Ya, biasanya diawali oleh sesuatu yang dalam bahasa kerennya narsis. Ya, dan melihat sesuatu kepada diri lebih dari yang lain, merasa ingin dipuaskan dan sebagainya. Dan kalau tidak dijaga, dia akan berkembang menjadi NPD, ya, narcissistic personal disorder, penyakit yang sulit disembuhkan kecuali dijamah Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari jangan izinkan hidup lama itu tetap hidup dalam diri kita. Ketika dia sudah dimatikan, ya Pak Edi katakan dimatikan. Tetapi seringkali dia sepertinya hidup kembali.
Seperti zombie katanya ya. Sudah dibunuh, udah mati, bisa hidup lagi. Ya. Saudara, anak Tuhan yang masih dalam kehidupan lama itu artinya mati hidup lagi. Itu katanya die hard, susah mati. Ya, bahasa Perancisnya angel. Ya, angel. Apakah kita angel, saudara? Kalau bahasa Inggris, angel itu angel, malaikat. Tapi ini bahasa Perancis. Jadi jangan sampai kita menjadi pribadi yang hidup lama kita itu kembali nongol dalam setiap kita. Yang ketiga, saudara, kita akan lihat dalam Filipi 3 ayat yang 10. Firman Tuhan katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Menjadi orang Kristen tidak hanya saudaraku mengenal Yesus, namun juga mengalami persekutuan bahkan di dalam kematiannya. Kata mengenal di dalam bahasa aslinya yang saudara lihat, saudara baca, next slide. Mengenal dalam bahasa aslinya itu disebut ginosko. Ya, tidak hanya berarti mengenal secara intelektual tentang Yesus, tetapi seberapa pengalaman intim, mendalam hubungan pribadi kita yang melekat dengan Tuhan. Intimate relationship, bukan dalam berkatnya. Kalau dalam berkatnya nggak usah ngomong, enak semua, mau semua. Tetapi ini di dalam penderitaannya. Karena penderitaan yang dialami dalam ketaatan kepadanya adalah sarana untuk memurnikan iman dan menjadikan kita serupa dengan Dia. Jangan sampai terjadi anak Tuhan, diberkati oleh Tuhan, lupa Tuhan, lupa daratan, ingat lautan. Luas kemana-mana gak karu-karuan. Tetapi tetap kita memiliki fokus kepada Tuhan. Saudara, mengapa kita harus mengalami semua proses yang saya sampaikan tadi? Jujur, sebagai manusia tentu kita tidak mau. Betul? Sebagai manusia mau gak kita mengalami semuanya itu? Gak mau. Tetapi saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, jalan menuju keselamatan itu, jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Sempit. Matius katakan, masuklah melalui jalan yang sempit, jalan yang sesak. Pikul salib yang kita seringkali dengar, yang seringkali kita lakukan. Bukan sekedar pakai kalung salib ya, yang bagus, indah. Boleh sih pakai kalung salib terbuat dari emas 24 karat. Mungkin 7 gram, ya. Tapi tahukah saudara, berapa berat salib yang dipikul Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju Golgota? Diprediksi berat kayu salib itu 50 sampai 60 kilo. Katakan kepada sebelahmu, berat ya. 50 sampai 60 kilo. Pagi ini kita akan melihat satu tes yang bernama marshmallow test. Ya, marshmallow test, silakan Ini adalah sebuah tes eksperimen psikologi yang sangat terkenal dan sangat berpengaruh yang dilakukan oleh Walter Mischel di Universitas Stanford, California pada tahun 60 sampai tahun 70-an. Tes yang sama juga dilakukan di Jerman, di Jepang, dan di beberapa negara. Ternyata hasil tesnya itu sama. Apakah itu? Tujuannya adalah delay gratification. Dalam tes tersebut, yaitu menunda kepuasan dan pengendalian diri. Apa yang dilakukan, saudara? Dilakukan kepada sekelompok anak-anak kecil dalam satu ruangan, diberikan marshmallow kesukaan mereka. Satu. Dengan perjanjian,
Ya, mereka harus menunda mengambil marshmallow ini 15 menit. Kalau berhasil, mereka akan mendapatkan marshmallow yang berikutnya. Ternyata hasilnya sepertiga anak berhasil menunda kepuasan, tidak ngambil marshmallow secepatnya, ya, sehingga mereka mendapat marshmallow yang kedua. Tetapi 2/3, ya, mereka langsung ketika lihat marshmallow, matanya udah berbinar-binar, langsung makan. Ada juga coba bertahan, tapi akhirnya makan juga sebelum waktunya. Saudara, analisa sekian tahun, ternyata anak-anak yang menunggu cenderung memiliki hasil yang lebih positif di masa dewasa. Mereka boleh memiliki prestasi akademis yang lebih baik, kemampuan yang lebih baik dalam mengatasi stres, frustasi, memiliki fokus dan pengendalian diri lebih baik, memiliki indeks massa tubuh yang lebih baik dan hidup lebih sehat. Ya, mungkin nggak obesitas, ya. Kesimpulan utama, kemampuan untuk menunda kepuasan instan demi mendapatkan sesuatu yang lebih besar atau berharga di masa depan, ini adalah indikator penting kemampuan dari self-control, pengendalian diri yang kuat, dan ternyata berkorelasi dengan kesuksesan dan kesejahteraan jangka panjang seseorang. Saudara, ternyata processing Tuhan bagi umat panggilannya kepada setiap kita juga sedemikian. Apakah dalam hidup kita memiliki kekuatan untuk delay gratification? Tidak mudah untuk kita menyerah, tidak mudah untuk mengambil sesuatu yang memang bukan Tuhan kehendaki. Saya ajak kita melihat satu foto, ya. Abad pertengahan 16 dan 17 ketika kekristenan mulai menemukan nilai-nilai kebenaran, gereja mulai mengalami bentukan Tuhan, semua semakin terbuka, hidup dalam kekudusan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Gereja tidak lagi ada di bawah dogma sentralisasi sedemikian rupa, dan anak Tuhan diproses untuk menjadi pribadi menyatakan kebenaran Tuhan. 31 Oktober, saudara lihat, ada satu pribadi yang bernama Martin Luther menempelkan 95 dalil di sebuah gereja kastil di Wittenberg, Jerman. Ia adalah seorang profesor teologi. Aksi tersebut akhirnya memicu satu gelombang reformasi di seluruh Eropa. Gereja-gereja mulai menangkap makna firman Tuhan, tidak lagi ada di bawah sentralisasi. Kemudian terbentuklah yang namanya Protestan, Armenian, Calvinis, Metodis, Baptis, Pantekosta, Karismatik, bahkan sampai ada GBI dan juga ada Abalov hari ini. Ya, semua berawal ketika terjadi di tahun-tahun tersebut. Sesuatu yang menarik ketika Martin Luther menyatakan 95 dalil, apakah seenaknya aja? Tidak, saudara. Ia diancam, ia dipanggil untuk menarik kembali dalilnya. Dan dalam satu sidang suci Kalm 5 di sana, Luther dipaksa untuk menarik. Tetapi dia menyatakan satu statement yang luar biasa. Di sini aku berdiri, aku tidak bisa berbuat yang lain, kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Satu keteguhan di dalam iman akan firman Tuhan. Di dalam pelariannya Martin Luther menerjemahkan berbagai macam menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya Yunani ke dalam bahasa Jerman. Dan itu menjadi estafet berkembang ke seluruh dunia sampai kita boleh memiliki Alkitab dalam bahasa Indonesia. Bukan hanya satu edisi, berbagai macam edisi yang memberkati setiap kita. Amin. Puji Tuhan, ya. Saudara, ada satu yang menarik yang menjadi rema mengapa Martin Luther berani mencetuskan 95 dalil yang ditempelkan di pintu gereja Wittenberg, Jerman itu, saudara. Ayat tersebut ada Roma 1 ayat 17. Ayat ini menjadi sesuatu yang luar biasa.
berfungsi sebagai tema atau tesis atau ayat kunci seluruh Romawi. Ayat ini menjelaskan kebenaran atau pembenaran dari Allah diungkapkan. Saya akan tampilkan Roma 1 ayat 17 dalam terjemahan baru 1 dan terjemahan baru 2. Namun saya lebih prefer kita masuk dalam terjemahan baru 2 karena makna teologisnya lebih baik. Kita akan lihat. Saudara, dalam terjemahan baru 1 dinyatakan kebenaran Allah. Tetapi dalam terjemahan baru 2, dalamnya dinyatakan pembenaran oleh Allah. Berbeda maknanya. Ya, bukan sekedar dinyatakan tetapi dilakukan pembenaran oleh Allah yang berasal dari iman menuju kepada iman seperti ada tertulis. Saudara, pembenaran oleh Allah yang berasal dari Allah. Di dalam bahasa aslinya dinyatakan itu ditulisnya adalah apokaliptetai. Diungkapkan, disingkapkan, diperlihatkan. Kata kerjanya, kata ini adalah kata kerja yang digunakan present tense pasif. Menyiratkan bahwa pengungkapkan kebenaran Allah ini sedang berlangsung dan merupakan tindakan Allah, bukan tindakan manusia. Karena pada waktu itu saudara, ya manusia kalau mau selamat dia harus membeli indulgensia, surat pengampunan dosa. Bahkan sampai saat itu juga ada yang namanya api penyucian purgatori. Bahkan sampai saat ini api penyucian itu seolah-olah masih dinyatakan. Disinilah saudaraku kita mengenal yang namanya sola gratia, hanya oleh anugerah. Keselamatan pembenaran bukan karena perbuatan manusia. Semua didapat oleh iman. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya sola fide. Sola artinya hanya, fide artinya iman. Jadi hanya oleh iman. Pembenaran oleh iman manusia dinyatakan benar, dibenarkan oleh Tuhan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus dan bukan karena perbuatan baik, amal ketaatan pada hukum atau jasa manusia lainnya. Iman adalah sarana atau instrumen yang digunakan manusia untuk menerima kebenaran Kristus. Keselamatan dan pembenaran itu sendiri adalah anugerah Tuhan, sola gratia, hanya oleh anugerah dan dicapai sepenuhnya melalui karya Yesus di atas kayu salib. Pertanyaannya, kalau gitu kita nggak usah lakukan sesuatu, ya, saudara. Bukan berarti bukan tanpa perbuatan. Doktrin ini tidak berarti bahwa perbuatan baik tidak penting. Sebaliknya, perbuatan baik adalah bukti atau buah yang muncul secara alami dari pembenaran sejati. Iman yang sejati yang akan menghasilkan kehidupan yang taat dan mengasihi. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, menjadi pertanyaan, apakah kebenaran Tuhan yang bertolak dari iman dan menuntun kepada iman? Di dalam ayat ke-16, ternyata Paulus bicara tentang Injil. Ya, ayat 16 dikatakan, aku memiliki keyakinan yang kokoh. Di dalam terjemahan lama dikatakan tidak merasa malu akan Injil. Karena Injil adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Saudara, saya akan sedikit bersaksi tentang kehidupan saya. Ya, tolong ditampilkan. Saudara, saya lahir sebagai anak tunggal, terlambat memang. 12 tahun setelah ayah dan ibu saya menikah, ya, saya dilahirkan. Dan yang kedua adalah, ini adalah foto di rumah sederhana kami di Mangga Besar, ketika dalam usia 14 tahun ayah saya berpulang. Dalam usia 14 tahun, 2 bulan sesudah saya dan ibu saya dibaptis, dimulai proses pembentukan Tuhan.
Saudara, saya akan coba sebutkan ya. Saya, ibu saya, ini adalah Bapak Gembala, Mr. Wu, ini Ibu Gembala, ya. Ini adalah Pendeta Y.B. De Vretes, pastor senior gembala pertama Gereja Isa Al-Masih Cikini, samping Megaria, dan sekaligus pembina Gereja Isa Al-Masih Mangga Besar 4M dan Raja Wali Selatan pada waktu itu. Dan ini adalah seorang wanita bijak. Ini kakak kandung ibu saya, ini tetangga saya. Saudara mungkin bertanya, ngapain ceritain orang-orang yang notabene mungkin sudah berpulang? Tahukah saudara, mereka-mereka inilah yang selanjutnya ada di dalam komunitas membentuk kehidupan saya. Oh ya, saya belum sebutkan. Ini Coach Hai dan ini sahabatnya. Dua ini adalah sarjana teologi ya, lulusan Saat Malang. Mereka-mereka yang membentuk kehidupan kami. Bapak Ibu, saya mau katakan ya, saya bukan ceritakan tentang mereka, tetapi saya mau bertanya, di kita di Abalov kita memiliki Fasel, kita memiliki Korsel, kita memiliki Korta, kita memiliki Korwil, kita memiliki Penatua. Bahkan Pak Edi selalu mengajarkan tentang kompak sejati. Saya mau katakan saudara, semua sebutan, semua pribadi yang saya katakan, jangan dianggurin. Saudara ngerti? Jangan dianggurin. Ya, mari saudaraku, mereka adalah komunitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Supaya kita boleh kuat, supaya kita boleh bertumbuh. Supaya kita lebih mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan setiap kita. Saudara, tahun 78, 4 tahun sesudah ayah saya berpulang, karena saya ada di dalam komunitas, Tuhan memanggil saya. Saya meninggalkan edukasi formal saya dan lanjut ke sekolah pelayanan. Ternyata ibu saya menolak karena tahu kalau jadi hamba Tuhan, terlebih gereja Pantekosta, dikatakan pada waktu itu, ya tahun 70-an mungkin 80-an awal, tidak memiliki masa depan. Bahasa Perancisnya madesu. Tahu madesu? Ya, masa depan suram. Waktu itu belum ada pendeta kaya seperti saat ini ya. Sebaliknya ada pujian yang waktu hari Jumat Pak Franky juga tahu lagunya itu adalah kerja buat Tuhan selalu manis. Ini lagu Ambon saudara. Biar sonder gaji. Tahu sonder gaji? Tidak ada gaji asal pakai dasi. Ya. Maaf saya nggak pakai dasi. Saudara itu yang ada. Makanya ketika hal ini saya sampaikan kepada ibu saya menolak. Saudara bayangkan seorang ibu di usia 51 tahun dengan anak tunggal yang ingin melangkah kepada sesuatu yang madesu. Dia tolak. Tetapi saudara, dalam penolakannya ketika altar call satu ibadah tahun 1977, ibu saya dijamah Tuhan dan rela menyerahkan saya boleh melayani Tuhan. Apa yang terjadi? Ibu saya dipenuhi Roh Kudus, berbahasa lidah. Ia menangis sejadi-jadinya, air matanya mengalir begitu deras, bukan karena sedih atau susah hati, tetapi sesuai Roma 14 ayat yang ke-17. Tolong tampilkan ayatnya. Kerajaan Allah itu bukannya soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus menjamah ibu saya.
dan akhirnya merelakan saya untuk melayani Tuhan. Dan saudara, ketika kami setia pada Injilnya, ya, ternyata Injil adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan dan didapat oleh iman, memimpin kepada iman dalam kehidupan kami sebagai seorang anak yatim dengan seorang ibu janda sederhana. Inilah kekuatan Allah sehingga kami boleh bertahan di dalam kehidupan. Tolong tampilkan satu foto lagi. Saudara, tahun 77 ibu saya ragu. Tetapi ketika kami berserah dalam iman dan doa, beliau dipelihara Tuhan sampai saatnya saudaraku. Ya, tahun 77, tahun 2017 ibu saya boleh berpulang, ya. 2017 40 tahun ketika saya menerima panggilan Tuhan dalam usia 91 tahun setengah. Ini foto beberapa bulan sebelum beliau berpulang. Ibu saya boleh Tuhan berikan, tidak hanya saya yang boleh tidak madesu, ya, tetapi Tuhan boleh berikan seorang istri yang luar biasa, ya. Tuhan boleh berikan 2 orang putri, Tuhan boleh berikan seorang mantu, bahkan Tuhan boleh berikan, ya, bukan hanya cucu, tetapi cicit. Sayang belum cocok, ya, apalagi piu, ya, apalagi piut. Tetapi saya mau katakan inilah, jadi firman Tuhan itu tidak pernah gagal bagi setiap panggilannya. Ketika kita mengalami pergumulan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saudara, di dalam ayat 16 Roma 1 itu, Paulus bukan sekedar malu, tetapi ia mengalami prosesin Tuhan, pergumulan, aniaya, ancaman pembunuhan, kelaparan, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Inilah processing Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi bagi Paulus dalam endingnya. Sejarah gereja mula-mula mencatat bahwa Paulus berpulang dengan dipenggal atau dipancung kepalanya. Saya mau katakan setiap pribadi yang ada di dalam rencana Tuhan pasti mengalami perubahan, bertolak dari iman menuju kepada iman, melewati berbagai macam ujian dan pencobaan yang mungkin sepertinya yang sepertinya berat dan tak kunjung selesai. Tetapi tatkala kita melihat kesaksian hamba-hamba Tuhan yang mempertahankan imannya, percayanya, tetap dalam pelayanan. Walaupun struggling, tetap tinggal setia sampai Tuhan Yesus menjemputnya. Saya tahu, ada seorang ibu memiliki penyakit kanker yang belum tuntas, bahkan sepertinya menyebar. Penyakitnya mungkin ada, mungkin tetap ada di dalam processing sampai Tuhan memanggilnya. Namun iman yang dimurnikan bagi seorang ibu yang berpenyakit kanker ini, saya percaya akan membawa kepada kemuliaan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali waktu apapun yang terjadi, sebagai anak Tuhan kita seringkali merasakan tidak nyaman. Lalu bagaimana kita meresponi apa yang saat ini kita alami? Ketika kita dalam masalah, dalam ujian, dalam struggling. Saudara ingat kalau SPK, ada satu statement yang berkata, bukan benar atau salah, yang penting, kurang keras, bukan benar atau salah, yang penting respon. Bagaimana respon kita? Apa yang terjadi kalau kita anak Tuhan? Baru kesenggol sedikit aja, udah ngambek. Marah sama pasangan, marah sama Tuhan, nggak mau ibadah lagi. Ya, keluar dari grup WhatsApp Komsel, grup WhatsApp pekerja. Kayaknya udah nggak mau ini itu lagi deh. Saudara, ini namanya DNP Sesa. Tahu DNP Sesa?
Aku masih seperti yang dulu. Ya, itu mah dulu, saudara. Tetapi kita mau mengerti. Kembali kepada Roma 1 ayat 17. Kebenaran Tuhan itu bertolak dari iman dan menuntun kepada iman. 2 minggu yang lalu ketika hambanya dari ya, Evangelist Explosion, bicara bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai hamba, saat ini kita diubah menjadi sahabat. Sebagai sahabat itu bagaimana? Di dalam Roma 1 ayat ke-14, Paulus katakan bahwa aku berhutang bukan karena uang atau jasa, tetapi untuk memberitakan Injil. Tahukah Bapak Ibu, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita ada dalam posisi berhutang. Makanya lihat sebelahmu, lihat wajah-wajah pribadi yang berhutang. Tanya dengan tegas, kapan mau bayar hutang? Ya, artinya kapan kita memberitakan Injil, kabar baik, saudara. Karena apa? Sesungguhnya bicara masa sukar, kita dapati bahwa seluruh dunia akan mengalami kontraksi negatif. Bisnis, retail, khususnya Jakarta semakin menyedihkan. Mayoritas terkena dampaknya. Saat ini kita merasakan bagaimana sulitnya make money. Namun bersyukur masih ada beberapa yang survive bahkan lebih baik. Saudara, dalam kitab Wahyu menubuatkan tentang kuda yang berwarna putih, merah padam, hitam, dan hijau, kuning pucat. Mereka adalah bagian daripada sengsara yang dipimpin akan dilakukan oleh antikris. Dan saya mau katakan bahwa semuanya itu pasti terjadi. Jangan berkata, itu mah tulisan Alkitab saja, seperti Koping Ho. Lain, saudara. Saat saya belajar di akhir tahun 70-an, guru saya berkata bahwa akhir zaman ketika dunia sudah tidak dapat lagi berjalan dalam ekonomi yang positif, PHK di mana-mana, bahkan saya baca termasuk di Singapura, gempa bumi, peperangan demi peperangan, saatnya dunia butuh satu pribadi. Atau mungkin robot. Nggak peduli, saudara, mungkin ini sistem berbasis AI, ataukah institusi, yang penting dia dapat menguasai ekonomi dunia, politik atau agama. Sadar atau tidak, saudara, bahwa ini semua membuka jalan bagi antikris yang akan datang. Katakan kepada sebelahmu, waktunya tidak lama lagi. Ya, apa yang sesungguhnya kita lakukan. Saya terbatas, saudaraku, dalam melayani. Namun beberapa waktu yang lalu, saya ada kesempatan berdoa bagi seorang yang sakit di ICU, ya, tinggal tit aja, koma, pendarahan dan pembengkakan otak. Bersama besannya yang seorang fasel, ya, kami datang ke ICU Gading Pluit. Saat berdoa, saya di sebelah kanan pasien dan fasel besannya sebelah kiri. Saya bisikan di telinganya, Bapak pernah mendengar firman Tuhan waktu itu, namun Bapak belum respon. Kalau hari ini Bapak kembali mendengar firman Tuhan dan Bapak mau respon, tolong berikan tanda melalui tangan yang saya pegang. Tangan kanan, ternyata nggak ada tanda. Sepintas saya lirik, tangan kirinya bergerak. Saya lanjutkan lagi. Yesus Kristus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu, dan saat ini dia ada menunggu Bapak. Apakah Bapak mau menerima Yesus? Kalau memang Bapak mau, berikan respon. No respon, saudara. Tetapi selesai berdoa, besannya berkata, kok tangan kirinya 2 kali bergerak. Akhirnya saya berkata, Tuhan kau yang melihat respon yang dilakukan. Nggak lama, saudara, mantunya datang. Dan dia berkata, Pak, sudah lama
Papa, tangan kanannya stroke. Aduh, saya bilang, akhirnya saya berkata, Tuhan biarlah Engkau yang melihat. Tangan kanannya gak bisa bergerak, tapi tangan kirinya memberikan respon. Akhirnya ini menjadi pembelajaran buat saya. Kalau besok lusa saya berdoa buat orang yang sedemikian, yang koma, yang stroke, yang koma, saya tanya dulu, tangannya ada stroke nggak? Kiri atau kanan? Ya, supaya responnya bisa jelas, saudara ya. Pagi ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau mengerti. Apa yang disebut melayani, itu bukan hanya terbatas apa yang saudara lihat. Tetapi begitu luas, ladang sudah menguning dan sebegitu banyak hal yang sesungguhnya dapat kita lakukan. Saudara, ya, saya terbatas dalam hal musik. Bahkan kalau nafas pun mungkin false. Ya. Sampai saat ini saya sulit mengerti walaupun saya sudah belajar mungkin hampir 4 tahun, 3-4 tahun. Ya, saya belum dapat mengerti secara baik chord-chord yang mellow, apalagi slash chord. Namun saya rindu saudara, mengiringi istri saya menyembah dan memuji Tuhan. Sekali waktu saya tanya kepada soundman kita, Pak Cahyo, di belakang, ya, Pak, udah usia begini, belajar musik bisa nggak? Hanya 3 kata dikatakan buat saya. Bisa, tapi lama. Dan saya mau katakan Pak Cahyo, betul itu. Ya, bisa tapi lama. Saudara, enggak Pak, saya putuskan enggak apa-apa. Yang penting komit belajar keyboard, belajar piano. Setelah sedikit bisa dalam tanda kutip, saya ngobrol dengan Pak Hansye. Pak, boleh enggak saya melayani musik dalam ibadah kedukaan? Pak Hansye berkata, jangan pemusik, jadi pembicara saja. Saudara, intinya bukan pembicara atau pemusik, tetapi apakah kita rindu mau menjadi berkat? Kita rindu menjangkau jiwa-jiwa. Kita rindu melakukan apa yang sesungguhnya Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, komunitas kita memiliki mesbah doa, mesbah fajar. Tolong tampilkan linknya. Setiap pagi, Senin sampai Jumat jam 5. Di sana Bapak Ibu boleh berkesempatan. Silakan difoto untuk menangkap linknya. Ya, supaya sekali waktu Bapak boleh gunakan ini untuk boleh menjadi berkat. Di sanalah kita boleh menjadi berkat. Di sana Bapak Ibu boleh ketemu dengan Pak Iwan, para Korta, Pak Hansye, Pak Pauyung, ya, Andre juga ada, Ibu Yeni, Ibu Muki, semua selalu hadir. Kita sama-sama. Dan tahukah saudara, inilah komunitas. Inilah yang akan membentuk setiap kita menjadi kuat. Ketika kita menerima Injil, inilah komunitas yang Tuhan berikan buat setiap kita. Bapak Ibu, 10 hari lagi. Ya, industri 1 kita akan masuk kepada Natal. Tanggal 25 Desember. Tetapi ibadah kita bukan jam 7. Tetapi diubah menjadi jam 9. Seberapa jauh kita mempersiapkan diri kita. Sejak berapa jauh kita berkesempatan menjadi berkat. Ya, terima kasih, saya lihat beberapa pribadi sudah memfoto ya link ini. Ya, gunakan ini ketika engkau ada. Jam 5 pagi selalu hadir Senin sampai Jumat. Saudara, momen Natal ini biarlah menjadi kesempatan yang istimewa buat kita membawa jiwa-jiwa. Jam 9 pagi tanggal 25 Desember. Kita bawa pribadi-pribadi untuk menjadi sesuatu untuk Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum saya akhiri firman Tuhan, saudara, berapa banyak Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di dalam pergumulan, dalam ujian, di dalam processing Tuhan. Jawaban doa sepertinya tidak terlihat. Sepertinya, ya, seperti peribahasa Indonesia, jauh api daripada
panggang. Kok kayaknya Tuhan belum menjawab. Saya mau katakan jangan kendor saudara. Apalagi mundur. Tahukah saudaraku, ketika kita mengalami processing itu, silakan pemusik. Ketika kita mengalami processing itu, semuanya untuk membuktikan kemurnian iman kita. Saudara, yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Saatnya saudaraku, kita akan melihat jawaban Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya pagi ini, saya tidak tahu apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan saudara. Ketika engkau bergumul, engkau berdoa, engkau merasakan sesuatu yang sulit. Sebelumnya saya akan ajak melihat dalam 1 Petrus. Ayat sebelum kita masuk kepada doa kita. 1 Petrus. Saudara, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu sekarang belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Apa yang terjadi? Itu hanya sebatas tubuh. Apa yang terjadi? Itu hanya sebatas daging. Tetapi kalau kita tetap tinggal setia, saya percaya itu akan membawa kita ujian itu, pencobaan itu, struggling itu untuk melihat kemuliaan Tuhan. Pagi ini, bawa saudara bebanmu kepada Tuhan, bawa persoalan kamu kepada Tuhan. Tahukah, Yesus Tuhan berkali-kali sudah menolong kita. Sekalipun hari ini mungkin engkau tidak mendapatkan jawaban. Kita akan naikkan satu pujian sekalipun. Bait satu dulu. Silakan tampilkan lagunya. Meskipun Tuhan telah menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. katakan dengan imanmu. Berkali-kali kau menolong,
Berapa banyak saudara merasakan ada duri yang menusuk dalam kehidupan kita. Berapa hal lama ini engkau merasakan sesuatu yang mengganjal. Saudara berkata, kalau hamba Tuhan si enak, doanya pasti dijawab. Saya katakan tidak. Dalam satu investasi terbesar yang kami lakukan bersama istri, saudara, 2010 kami lakukan. Namun proyek tersebut sampai saat ini 15 tahun stuck, tidak bergerak. Kami sudah berdoa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. 15 tahun. Dan saya mau katakan saudara, sekalipun Tuhan tidak menjawab masalah yang buat kami begitu besar, tetapi saya tahu itu menjadi ujian iman supaya kami tetap dan kami belajar menganggap yang ada itu menjadi tiada. Pak Iwan tahu saudara, sertifikat suratnya sudah di tangan, tetapi tidak kami terima. Saya mau katakan saudara, berkali-kali Tuhan sudah menolong kami. Apakah itu menjadi sesuatu yang membuat kami jauh? Tidak. Pagi hari ini saudara, bawa dirimu kepada Tuhan. Ungkapkan kepada Dia, meskipun doaku tidak terjawab. Meskipun Tuhan tak menolongku. Meskipun Tuhan tak menolongku, Rasakan meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Ya Yesus. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lega, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Angkat hatimu, katakan dengan imanmu bahwa berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Bapak Ibu, sebelum saya akan akhiri, bagi Bapak Ibu yang ada di dalam pergumulan tersebut, yang merasakan duri menusuk daging seperti Paulus berkata. Dan ketika firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, kuasaku disempurnakan dalam kondisi yang sedemikian. Bagi Bapak Ibu yang mau mendapatkan kekuatan, mendapatkan iman di dalam pergumulan, engkau boleh taruh tanganmu di dada. Lihat, pandang, berkali-kali Tuhan sudah menolong. Kalau saat ini Tuhan izinkan itu terjadi, tinggal tetap seolah-olah Tuhan ingin melihat iman percayamu. Tuhan sedang menguji lebih daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sampai Tuhan datang kali kedua
memberikan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melihat setiap tangan-tangan, Engkau yang melihat setiap hati kami anak-anak-Mu. Kami terbatas, kami tidak mampu. Tetapi kami percaya ketika kami boleh menerima Injil-Mu, kebenaran-Mu, firman-Mu itu adalah kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kau yang menolong setiap pribadi anak-anak-Mu pada pagi ini Tuhan. Karena kami percaya, Yesus Engkau tetap setia apapun yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Setiap kita yang berserah dan percaya kepada Tuhan, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita akan akhiri, kita akan berdoa juga untuk Sumatera Utara, Aceh, beberapa tempat, bahkan khususnya Tapanuli Tengah. Ya, banyak anak-anak Tuhan, banyak gereja Tuhan juga yang mengalami musibah. Dampak ini, doa dan tindakan tangan yang terulur, saya percaya itu akan menolong setiap pribadi mereka yang di sana. Baik. Sebelum kita akhiri, ya, saudara mungkin tahu ada sebuah amplop yang berwarna coklat, persembahan ucapan syukur di akhir tahun, dan sekaligus juga untuk Natal. Biarlah ini boleh menjadi sesuatu yang kita boleh lakukan untuk Tuhan. Dan sebelumnya juga izinkan saya bertanya, ada di antara Bapak Ibu baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini? Kalau ada, saya minta boleh angkat tangan, boleh acungkan tangan. Ada? Kalau tidak ada, berarti kita semua jemaat yang setia. Amin. Baik, saudara. Oh ada? Oh silakan. Boleh berdiri Pak, supaya kami semua boleh melihat. Oh puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak. Selamat datang, selamat bergabung. Seusai ibadah, kalau tolong boleh bersama-sama di ruangan lounge. Kami akan boleh berkenalan lebih lanjut dengan Bapak. Terima kasih. Puji Tuhan. Tidak ada lagi Pak Iwan pengumuman? Sudah? Baik, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur, biarlah kekuatan dari Tuhan yang boleh menjamah setiap kita. Saya jemput kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami telah terima Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami telah berdoa, kami telah menaikkan pujian untuk Engkau. Akan membawa setiap kami Bapa untuk boleh mengerti bahwa Injil adalah kebenaran-Mu Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah. Injil yang memulihkan, Injil yang mengubah setiap pribadi kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau setia menyertai setiap kami. Sekalipun dunia berkata bahwa sesuatu itu akan menjadi madesu, tetapi di dalam Engkau kami tahu jawaban itu selalu ada. Kami berdoa Tuhan untuk masa yang sukar di akhir zaman. Kuatkan anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami tetap tinggal tegar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Bapa, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai setiap kita, memberikan kekuatan kemampuan setiap kita dalam melewati hari-hari yang jahat, hari-hari yang apapun juga. Sehingga segala dosa, daging, dunia, dan setan tidak lagi menjadi sesuatu yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terimalah semua berkat ini yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Setiap kita yang menerima berkat, kita berkata, amin. Oke, Tuhan memberkati, selamat pagi.